Halo anak-anakku, shalom, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Anak-anakku, hari ini kita akan masuk ke tema pembelajaran baru kita ya. Tema pembelajaran kita hari ini adalah Gereja Mewartakan Kerajaan Allah. Nah anak-anakku, sebelum mulai pembelajaran kita akan awali dengan doa dulu ya. Tapi sebelumnya, yang belum menekan tombol subscribe, tekan dulu ya tombol subscribe-nya supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Anak-anakku, mari kita siapkan hati, kita mau berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Rahim, karena cinta dan kasih kerahiman-Mu, Engkau mencintai serta menyelamatkan kami, meskipun kami orang-orang berdosa. Melalui Yesus Kristus, kami mengenal-Mu sebagai Bapa yang penuh kasih. Ajarlah kami untuk taat pada kehendak-Mu, sehingga Engkaulah yang memerintah sebagai Raja, dan kami menjadi umat-Mu yang setia, dengan sikap iman yang taat dan setia kepada kehendak-Mu. Kami turut serta mewartakan dan mewujudkan kerajaan-Mu di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, kita sudah mengawali ya pembelajaran kita dan berdoa. Nah, kalau misalkan saya bertanya, apa sih inti dari pewartaan Tuhan Yesus itu? Apa ya intinya ya? Jadi anak-anakku, kalau kita ditanya soal apa inti pewartaan Tuhan Yesus, maka kita harus sampai kepada yang namanya kerajaan Allah, yaitu membangun kerajaan Allah. Yesus mengatakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Lihat ya, gambar ini menunjukkan bagaimana sih kerajaan Allah menurut Yesus ya, bukan kerajaan Allah seperti kerajaan di duniawi ya. Jadi ada raja, kemudian bala tentara yang banyak, itu ada daerah kekuasaan gitu ya. Tetapi kerajaan Allah adalah sebuah keadaan atau situasi di mana Allah meraja, seperti yang digambarkan di gambar ini. Ketika kekerasan dibalas dengan kebaikan. Jadi apa? Jadi kita menjadi agen-agen atau apa? Atau pengikut Yesus, murid Yesus yang juga mewartakan kasih atau kerajaan Allah itu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan oleh Yesus dengan mengatakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat itu? Ya, jadi ini menggambarkan bahwa suasana Allah memerintah sebagai raja telah terwujud ya, sekaligus memerlukan proses untuk penggenapannya. Jadi kerajaan Allah itu sudah terwujud ya dari sekarang. Karena apa? Karena memang Allah meraja dalam diri setiap dari kita ya yang mengikuti Yesus. Nah, anak-anakku, suasana kerajaan adalah suasana di saat dimana Allah datang dan memerintah sebagai raja. Bagaimana itu? Tentu ya dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah menjadi raja adalah ketika kita melaksanakan perintah Allah. Kita melaksanakan apa yang Allah sendiri ajarkan melalui Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, jadi kerajaan Allah juga menyangkut soal pewartaan mengenai kerahiman dan kepedulian Allah untuk menyelamatkan manusia, belas kasihan Allah. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana sih Yesus juga ingin mewartakan kerajaan Allah ya, yang juga kita ikuti ya, kita juga laksanakan ya. Karena apa? Karena kita juga adalah pengikut Yesus yang juga disebut dengan gereja. Nah, anak-anak, Yesus melalui pengajarannya, kemudian melalui perumpamaan dan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Jadi Yesus juga ingin mewartakan melalui seluruh hidupnya mengenai bagaimana sih kerahiman Allah dan kepedulian Allah yang menyelamatkan. Ingat ya, saat Yesus membangkitkan anak muda di Nain, kemudian ketika Yesus juga menyembuhkan mereka yang lumpuh ya. Jadi ini adalah tanda dari mukjizat Allah. Terus pertanyaannya, bagaimana gereja mewartakan kerajaan Allah itu? Ya, itu tadi Yesus yang mewartakan kerajaan. Terus bagaimana sih gereja? Nah, sekarang saya tanya dulu, gereja itu siapa ya? Nah, gereja itu ya tentu kita semua yang mengimani Kristus ya, atau murid-murid Yesus. Jadi kita semua adalah gereja. Maka Yesus memanggil para muridnya, memanggil kita semua untuk membantu karya menjalankan tugas perutusannya. Sebagai apa? Jadi sekali lagi, perutusan Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah. Maka kita dipanggil untuk sekali lagi membantu karya Yesus menjalankan tugas ini.
Dan kita juga gereja itu dilihat sebagai tempat persemaian bagi terwujudnya kerajaan Allah. Jadi gereja turut serta di dalam karya atau misi Kristus, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Jadi kita ikut terlibat di dalamnya, mewartakan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Nah, anak-anakku, sekali lagi kita atau gereja dipanggil untuk menyuarakan nilai-nilai kerajaan Allah, ya. Sukacita, kasih, persaudaraan, keadilan, pertobatan, serta pengampunan. Ini juga yang harus kita laksanakan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita toh pasti bisa ya melaksanakan bagaimana mewujudkan cinta kasih kepada teman-teman kita, kepada kakak kita, saudara kita. Kalau sekarang ya dalam masa pandemi kita kan belum kemana-mana ya, jadi kita bisa tunjukkan juga ke orang tua kita. Kemudian persaudaraan, keadilan, pertobatan, meminta maaf ya dan mengampuni, itu adalah nilai-nilai yang harus juga kita bisa laksanakan. Nah, itu tandanya bahwa kita mewartakan juga kerajaan Allah. Nah, anak-anakku, perbuatan kasih ya yang bisa kita laksanakan adalah perwujudan dari pelaksanaan kita mewartakan kerajaan Allah. Dengan kata lain, ya gereja mewartakan kerajaan Allah, kita turut dalam karya dan misi Kristus, yaitu mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Nah, anak-anakku, keikutsertaan kita, keikutsertaan gereja ya dalam melaksanakan mewartakan kerajaan Allah itu dilaksanakan dalam mengacu kepada tugas Kristus sendiri, yaitu sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Kita juga diajak untuk menjadi imam, menjadi nabi, menjadi raja. Ya, kita diajak untuk menjadi kudus, ya, kita diajak untuk mewartakan, dan kita diajak untuk juga memberi kesaksian. Nah, anak-anakku, pertanyaan tadi memang harus betul-betul kita jawab, dan kita juga bisa belajar dari bagaimana Tuhan Yesus sendiri mewartakan kerajaan Allah. Kita lihat dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 21. Kita akan baca sama-sama. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikannya kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Nah, anak-anakku, inilah kutipan dari Injil Lukas yang menunjukkan bahwa Kristus Yesus datang untuk menggenapi apa yang telah dijanjikan pada perjanjian lama, bahwa yang dijanjikan Allah, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Yesus sekali lagi menjadi tanda bahwa apa? Bahwa dengan segala yang dilakukan, dengan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, dengan perumpamaan-perumpamaan, pewartaan, ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah Dia yang dijanjikan, yang datang untuk menyelamatkan kita. Nah, anak-anakku, apa yang kita bisa pelajari dari kitab suci yang barusan kita baca? Jadi bahwa sekali lagi tugas perutusan yang diemban Yesus di dunia ini adalah membangun suasana bahagia, penuh sukacita dan kegembiraan. Ya, ingat ya mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Ya, jadi misalkan menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta, kemudian membangkitkan pemuda di Nain, ya, yang akhirnya membawa kegembiraan, sukacita. Nah, ini yang kemudian sekali lagi ingin dibangun suasana ini.
Kemudian suasana inilah juga yang menjadi suasana kerajaan Allah yang hendak diwartakan dan diperjuangkan oleh Tuhan Yesus. Suasana bahagia dan sukacita kerajaan Allah ditujukan jelas bagi yang pertama-tama bagi orang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang dicela dan dianiaya, orang yang kepadanya difitnahkan segala yang jahat, dan orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Inilah pertama-tama suasana bahagia dan sukacita kerajaan Allah ini. Mereka yang sungguh-sungguh dapat merasakan sukacita itu, ya, karena mereka sungguh-sungguh yang memiliki kerajaan Allah. Nah, anak-anakku, perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang tersebut di atas, ya, orang yang memberikan makanan kepada orang yang sangat berkekurangan, kemudian itu akan menjadi terang yang bercahaya, dan dari terang itulah nama Allah dimuliakan. Maka kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan yang membuat orang menjadi bahagia, penuh sukacita dan gembira adalah tanda bahwa kerajaan Allah sudah meraja. Karena apa? Karena dari tindakan itulah kemudian Allah dimuliakan. Nah, kemudian memuliakan Allah artinya sekali lagi memandang dan memuji Allah yang bertahta sebagai raja. Nah, dalam hal ini kerajaan Allah sekali lagi dilihat sebagai situasi bagi orang-orang yang dengan segala perbuatan baik memuliakan nama Tuhan dan memandang Tuhan sebagai raja. Ya, memandang sebagai Tuhan sebagai raja yang harus kita ikuti. Karena apa? Karena kita sekali lagi ingin juga bersama-sama Tuhan Yesus berbahagia di surga. Nah, anak-anakku, tugas Yesus, ya, adalah sekali lagi menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, ya, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, membebaskan orang-orang yang tertindas, penglihatan bagi orang-orang buta. Ini yang kita lihat, yang barusan kita dengarkan tadi. Inilah tujuan Yesus datang ke dunia ini, membebaskan orang-orang tertindas, ya, kemudian membebaskan tawanan, ya, memberi kabar kepada orang-orang miskin, memberi kegembiraan. Nah, ini juga yang harus kita sebagai pengikut Kristus, ya, harus sebagai gereja kita juga harus ikut dalam karya keselamatan ini, mewartakan kerajaan Allah dalam tindakan kasih, dalam mewujudkan suasana bahagia, sukacita dan kegembiraan, ya, terutama di sekitar kita, ya, di lingkungan terdekat kita, lingkungan permainan kita, dengan teman-teman kita, ya, tetangga kita, ya, terkhusus, ya, terutama di dalam lingkup keluarga, ya, kita nurut dengan papa mama kita, ya, terus kemudian kita memberikan bantuan mungkin kepada adik, kepada kakak. Itu adalah tindakan kecil yang bisa kita lakukan ketika kita ingin mewartakan kerajaan Allah. Kenapa? Karena kita adalah gereja, persekutuan yang mengimani Kristus, ya, sebagai penyelamat kita. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akan akhiri dengan berdoa. Kita siapkan hati, ya, kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas pembelajaran kami hari ini. Karena cinta dan kerahiman-Mu, Engkau mencintai serta menyelamatkan kami, meskipun kami orang-orang berdosa. Melalui Tuhan Yesus, kami mengenal Engkau sebagai Bapa yang penuh kasih. Ajarlah kami untuk taat pada kehendak-Mu, sehingga Engkaulah yang memerintah sebagai Raja, dan kami menjadi umat-Mu yang setia. Kuatkanlah kami agar dengan sikap iman yang taat dan setia kepada kehendak-Mu, kami turut serta mewartakan dan mewujudkan kerajaan-Mu di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anakku, kita sudah mengakhiri pembelajaran kita dan berdoa. Nah, sebagai penilaian kita, silakan kerjakan di buku, ya. Yang pertama, apa tugas utama yang diemban oleh Yesus? Apa tadi? Oke, ya, mewartakan kerajaan Allah. Kemudian, siapa saja yang menjadi sasaran utama pelayanan Yesus? Dari siapa? Ya, orang-orang miskin, orang-orang tertindas, orang-orang yang tersingkirkan, ya, tadi ada, ya.
Kemudian yang ketiga, bagaimana gereja turut serta terlibat dalam tugas Kristus, ya? Seperti saya contohkan tadi, ya. Jadi melakukan pelayanan, ya, perbuatan kasih, ya, yang sesungguhnya kita sendiri juga sebagai anggota gereja dapat melakukan, ya. Terus kemudian yang keempat, bagaimana seharusnya sikap gereja terhadap masyarakat di sekitarnya sehingga tugas mewujudkan kerajaan Allah dapat terlaksana. Bagaimana seharusnya? Nah, tentu ya ini gereja harus apa? Harus tanggap dengan situasi masyarakat. Misalkan terjadi perpecahan, maka kita harus bisa membawa perdamaian. Jika ada kelaparan, kita harus bisa juga membawa membawa sukacita, memberikan mereka makanan, begitu ya. Nah, jadi kita harus tanggap dengan keadaan lingkungan di sekitar kita. Kalau misalkan sekarang masih ada ya virus corona masih banyak, jadi kita juga harus tanggap ya. Kita harus ikut menjaga. Jadi menjaga diri kita, menjaga orang lain, ya, memakai masker, jaga jarak, itu adalah juga sebagai wujud ya bagaimana kita menciptakan kerajaan Allah, ya, menciptakan suasana aman, nyaman, bahagia. Oke, anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti, ya. Jadi saya harap kita hari ini belajar banyak, ya. Kita juga sebagai anggota gereja harus juga ikut turut mewartakan kerajaan Allah, ya, di dunia ini, ya, terutama dalam tindakan-tindakan kecil yang bisa kita lakukan. Oke, anak-anakku, sampai ketemu di video pembelajaran kita berikutnya. Yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe dulu ya, supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Oke, bye-bye. Tuhan memberkati. See you. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.